I am. I am the earth. I have thousands of faces and colors. I am black, yellow, white, red, gold. When I get angry, I am the color of fire. Sometimes I am hard, sometimes I am fragile. In the desert, I become infinite. I kiss the sky when I become a mountain. I am a nomad, an explorer, a traveler. Sometimes I want to escape, so I become dust to dance with the winds. With human beings, I have a special relationship. Your children come to meet me for their first steps. Your elder people come to me for a long and peaceful sleep. I offer you flowers, plants, and trees with delicious fruits. I wish we could have that beautiful relationship again. I am the earth. Oke, shalom Bapak Ibu jemaat terkasih, kembali lagi kita masih dengan topik yang sama di Minggu Ekologi. Hari ini, hari Sabtu, kita akan bahas part selanjutnya ya dari yang kemarin yang sudah kita bahas bersama Amang Pendeta. Kali ini kita akan memberikan 2 pertanyaan juga kepada Amang Pendeta kita. Yang pertama, Amang, bagaimana Amang melihat masa depan kehidupan bergereja ya di dalam menjaga lingkungan hidup, terutama dalam perkembangan zaman ini, Mang ya, dan masa pembangunan gereja mungkin seperti itu, Mang. Oke, ya. Pertama, gereja adalah tubuh Kristus ya. Gereja adalah tubuh Kristus yang telah dicurahkan bagi dunia untuk keselamatan semua. Jadi bukan hanya keselamatan manusia, untuk keselamatan seluruh ciptaan. Artinya gereja sebagai tubuh Kristus itu harus hadir dan paling depan untuk mengasihi seluruh ciptaan. Yang kedua, gereja itu ibarat bahtera. Ini saya kutip ya, sebuah kiasan atau istilah yang dicetuskan oleh Bapak Gereja Tertualinus, teolog dari Aljazair, tahun 160 sampai 220. Nah, gereja itu diibaratkan sebagai bahtera. Dan itu adalah dalam lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 105. Artinya gereja sebagai bahtera itu, gereja adalah rumah bagi semua. Melindungi dan memberikan rasa yang nyaman, yang tentram bagi seluruh ciptaan. Sama seperti bahtera Nuh ya, khotbah untuk hari Minggu besok ya. Kan dalam bahtera itu bukan hanya Nuh ya. Tuhan telah menetapkan bagi Nuh apa-apa saja yang harus dia bawa dalam bahtera. Jadi sederhananya kita memahami kalau gereja itu adalah ibarat bahtera, ya gereja itu harus menjadi agen keselamatannya, gitu. Menyuarakan keselamatan bukan hanya pada manusia, tapi pada seluruh ciptaan. Yang kedua, gereja sebagai bahtera harus sadar. Artinya bahtera itu jangan di pelabuhan terus. Artinya nongkrong di situ ya, nggak bergerak. Maksud saya, gereja jangan cari aman. Nah, cari amannya hanya berbicara tentang yang rohani-rohani saja. Gereja harus ingat, sebagai bahtera harus berlayar ya. Nah, sekalipun harus menghadapi ombak, angin gitu kan, bahkan topan yang sangat besar. Nah, artinya gereja harus bergerak, berlayar dan berjalan, bukan saja berbicara hal-hal yang rohani, tetapi seluruh yang berkaitan dengan kehidupan ciptaan yang ada di bumi ini. Misalnya masalah ekonomi, masalah keadilan, hukum, apalagi masalah ekologi seperti tema kita ini. Gereja pun harus lantang membicarakan itu dan memberikan suatu teladan dalam pemeliharaan ekologi. Nah, sehingga dari kedua esensi tadi, gereja adalah tubuh Kristus dan gereja sebagai bahtera itu, saya berikan kesimpulan, gereja terpanggil untuk memelihara
dan menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembangunan gereja? Nah, ini masalah implikasi ya. Nah, kalau kita lihat umumnya di gereja-gereja perkotaan ini ya, nah, di kota-kota besar, bukan hanya di Jakarta, pun juga mungkin di ibu kota, kebanyakan bangunan dari gereja itu bisa kita bilang sepertinya kurang ramah lingkungan. Nah, mengapa saya berkata demikian? Nah, hampir semua sekarang halaman gereja itu sudah dipakai, diberi paving block ya, kolom block. Sehingga daya serap air itu hampir tidak ada lagi, ya kan? Nah, kita tidak tahu memang apa kepentingannya. Mungkin kalau kita bilang menjaga kebersihan agar tidak becek dan sebagainya, ya masuk akal. Tapi saya pikir salah satu hal yang paling fundamental dan mendasar fungsi dari tanah itu adalah menyerap air ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi jangan semua pekarangan gereja itu dibikin konblok ya. Nah gitu kan. Mungkin untuk jalur yang harus dilewati oleh jemaat ya silakanlah gitu kan. Nah, artinya biar tidak becek ketika musim hujan. Tapi bukan berarti semua juga ikut parkiran pun sekarang kadang dikonblok kan. Nah, dikonblok. Jadi tidak ada penyerapan air. Nah, yang kedua untuk pembangunan gereja, saran saya juga sebagai pendeta dalam untuk menyesuaikan dengan ramah lingkungan. Nah, gereja juga harus membangun misalnya dari sisi atapnya itu ya. Nah, mungkin ada beberapa bagian-bagian di bagian atap itu yang harus bisa tembus cahaya. Gunanya apa? Jadi ketika gereja beraktivitas di pagi siang hari bisa menghemat energi listrik. Jadi nggak harus pakai lampu kan. Iya kan? Harus pakai itu. Jadi sekarang banyak kok desainer gitu ya, arsitek itu yang pintar dan bahkan sudah banyak bangunan gitu kan, memakai atap beberapa bagian yang bisa tembus cahaya. Jadi kalau kita misalnya gereja siang pagi, kita nggak perlu nyalain lampu kan, kalau matahari cerah apalagi ya, nah kan gitu. Nah yang kedua, yang ketiga gereja juga bukan hanya dari sisi bangunan fisiknya, tapi dari sisi lingkungannya harus memperhatikan kalau memang masih ada ruang untuk menanam pohon ya, pohon yang produktif untuk menjaga kebersihan udara. Nah, kayaknya ada sih gereja pernah saya jalani, hampir nggak ada pohon di gereja itu, nggak ada pohon gitu. Nah, satu faktor karena kondisi tempat ya. Nah, kayak gitu itu masih bisa kita tolerir ya. Nah, tapi untuk gereja yang memiliki lahan yang cukup, harusnya kan kita bukan memuji limo ya, tapi bisa kita perhatikan gini kan. Dan ini karya-karya jemaat kita, amang pendeta yang terdahulu ya. Nah gitu, yang berpikir jauh ke depannya, visioner, bahwa bukan hanya fisiknya yang bagus, tapi lingkungannya juga harus asri. Ini yang kita syukuri dengan karya-karya pendeta-pendeta dan jemaat serta majelis yang terdahulu memikirkan hal itu. Nah, selain yang ketiga itu juga perlu diperhatikan memang di gereja itu masalah misalnya pembuangan sampah gitu kan, pembuangan sampah termasuk di gereja kita gitu. Bagaimana pengelolaan sampah di gereja? Ya kalau masih asik bakar-bakar aja memang ya ini kan tanpa polusi udara ya. Nah, memang harus dipisahkan, dibuat tempatnya sampah organik dan non organik dan bekerja sama dengan dinas kebersihannya atau RT RW, pasti ada ya truk dinas pengangkutan sampah kan kebersihannya yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, selain itu juga ini hal yang paling mendasar juga di gereja, masalah penggunaan plastik dan gelas plastik ya. Hampir sekarang semua gereja itu menyediakan aqua glass untuk jemaat. Sebenarnya sih baik, tapi kalau kita berbicara lingkungan hidup ini kurang baik tentu kan. Nah, kalau saya berpikir dan memberi saran, lebih baik gereja itu sediakan dispenser. Sediakan dispenser di gereja. Seluruh jemaat, baik dari anak sekolah minggu sampai yang dewasa, bawa botol minum masing-masing. Ya kan? Nah kan, bawa botol minum masing-masing, ya kalau haus tinggal ambil dari dispenser gereja menyediakan air minumnya. Nah, dan yang ketiga, yang berikut juga, itu masalah pemakaian teknologi ya. Dan Limo sudah memakai itu beberapa tahun yang lalu sampai sekarang penggunaan kertas ya. Kertas termasuk juga tisu ya, kali ya tisu kan, itu kan dari pohon kan. Nah, jadi ya setiap jemaat hendaknya bawa sapu tangan masing-masing karena memang Jakarta ini begitu panas. Kira-kira demikian Amang yang bisa saya sampaikan, masih banyak sih yang lain. Oke, terima kasih Amang, sangat terberkati ya, sangat inspiratif. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan ya dalam kehidupan bergereja.
kemudian Amang pertanyaan terakhir nih. Hari ini kan kita sudah sangat dekat ya Mang ya dengan pemberitaan perubahan iklim. Iya. Yang terjadi baru-baru ini suhu udara di Jakarta itu meningkat. Di Depok juga kita merasakan juga itu suhu yang udara yang cukup panas di siang hari ya Mang ya. Iya. Apalagi di Kota Depok baru-baru ini itu indeks kualitas udara itu di atas 50, Mang. Di atas 50 partikulat yang artinya tidak baik untuk kita hirup gitu. Iya. Kalau ada kemarin aku lihat di media sosial, kalau kita menghirup udara di Jakarta sama aja kita merokok 10 batang Mang katanya. sekali hirup gitu kan. Oh, itu boros juga gitu. Itu sangat tidak baik gitu Mang, ya kan? Ini kira-kira apa Mang yang bisa kita lakukan saat ini gitu kan? Terutama kita bagi umat Kristen gitu, bagi kita jemaat AKBP Limo yang tadi di kemarin kita sudah bahas dan tadi juga sudah membahas, kita dituntut untuk menjaga lingkungan hidup ini Mang. Silakan. Oke. Nah, hal yang paling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, menyikapi perubahan iklim dan polusi udara yang sangat luar biasa buruk ya, kita bilangnya akhir-akhir ini di kota kita ini. Pertama saya hanya bisa kasih saran ya kita mengurangi pemakaian plastik ya, beralih kepada kantong belanja ya hampir sehari-hari. Jadi kalau ibu belanja sekarang ini udah hampir semua seperti itu ya, apa namanya Indomaret atau Alfamidi dan lainnya ya. Nah, sudah menyarankan itu. Nah, yang kedua mengurangi pembakaran sampah, apalagi sampah plastik seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, masing-masing rumah tangga atau paling tidak di tengah-tengah lingkungan RT atau RW harus menyediakan tempat sampah itu ya, organik dan non organik, lalu ada truk pengangkutan sampah dari dinas kebersihan agar masyarakat tidak membakar gitu kan. Nah, mungkin kita juga pelakunya salah satunya kan, membakar ini kan sudah mengotori udara, udara kotor kita tambah kotorin lagi dengan tindakan kita kan, baru menumpuk sampah misalnya. Nah, minimal kalau sampah itu ya harus diangkat 2 kali seminggu paling sedikit kan, jangan sampai bertumpuk karena kan bau ya. Nah, ini mengganggu kebersihan udara yang kita hirup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin mengurangi pemakaian bahan bakar ya, kendaraan. Nah, gitu. Artinya kalau kita bepergian, kalau masih bisa terjangkau dengan jalan kaki, contohnya ke gereja, untuk yang rumah-rumahnya dekat yang bisa jalan kaki, kita apresiasi gitu kan mereka jalan. Nah, lain hal kalau memang faktor kesehatan misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang masih sehat dan masih muda kan, bisa rumahnya ke gereja juga enggak jauh, bisa ditempuh misalnya 10-15 menit, ya memang disarankan jalan kaki. Selain sehat juga mengirit uang gitu kan, banyak hal-hal yang baik. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan di tengah-tengah lingkungan kita sendiri, rumah kita, menanam tanaman di sekitar rumah. Ya, kalau masih ada space atau ruang di halaman kita, boleh kita tanami tanaman, bukan hanya bunga-bunga ya, mungkin pohon-pohon yang produktif yang bisa tumbuh nggak terlalu besar gitu kan, tapi ini sangat sangat penting dan sangat mendukung untuk membantu pembersihan ya udara dari udara-udara yang kotor. Yang terakhir memastikan memang saluran air atau got yang ada di sekitar kita, di rumah kita lancar ya. Nah, bahkan bila penting ya dibuat gotong royong kan, baik di tingkat RT bahkan gereja juga. Nah saya pernah cerita-cerita sama pengurus AMA, nah 1 atau 2 orang kemarin, nanti suatu saat kita kalau bisa sebelum Natal ini AMA harus gotong royong lah ya kan di gereja ini gitu, bersihin lingkungan. Pokoknya kan nggak mungkin ibu-ibu mengerjai yang berat-berat ini, saya bilang gitu. Nantilah kita bahas di Korama, kira-kira ama gereja kita menyambut enggak. Tapi saya yakin kok kalau Korama gereja kita menyambut rencana yang baik ini sebagai salah satu bukti ya, perayaan Minggu Ekologi ini ya, biar langsung mendarat gitu kan, ada aplikasinya di tengah-tengah gereja kita. Itu yang bisa saya berikan Amang untuk pertanyaan yang keempat, kira-kira demikian. Terima kasih Amang, mungkin itu juga yang tadi telah dijawab oleh Amang Pendeta, bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan saat ini di lingkungan, ya kan? Kita juga harus bisa menjadi contoh juga mungkin, terutama jemaat umat Kristen, jemaat AKBP Limo menjadi contoh bagi lingkungan sekitar kita ya Mang ya. Iya. Lingkungan
di RT, di RW, di tempat kerja, bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Mungkin Mang ada satu kalimat atau yang mau disampaikan, Mang? Oke, yang terakhir, ya, Mang. Sebagai closing statement ya. Oke. Bumi adalah rumah kita bersama. Nah, saat ini bumi kita sedang rusak dan kehidupan, kualitas hidup kita di bumi ini terancam. Nah, karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun kita, mari bersama-sama kita perbaiki, kita jaga dan kita rawat agar kita tetap nyaman tinggal di rumah kita, di bumi kita ini sehat, produktif, serta kita mewariskan warisan yang sangat baik bagi anak dan cucu kita ke depan. Oke, terima kasih ya Mang atas kesempatan hari ini. Kita boleh banyak berbincang, banyak sharing di program Pondok Diskusi. Kiranya Amang Inang juga terberkati oleh tayangan dari HKBP Limo ini. Jangan lupa untuk bagikan, like dan komen. Juga komen kira-kira topik apa lagi nih yang perlu kita bahas ke depannya. Gitu ya Mang ya? Oke, mantap. Ya, oke, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.